Ini adalah WBCQ, menghadirkan Radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat bergabung di Radio WLC. Saya Mario Nugraha dan telah hadir bersama saya Doni Alexander. Halo para pendengar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di WLC dan kami berkomitmen untuk terus membagikan kepada Anda kebenaran-kebenaran yang kami pelajari dari kitab suci. Iya, salah satu dari kebenaran yang telah kita pelajari tersebut dan yang telah menjadi faktor yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita adalah arti yang sesungguhnya dari pernyataan kitab suci yang berkata, berserulah memanggil nama Tuhan. Nah sekarang, seperti yang sudah diketahui oleh kebanyakan orang, Tuhan bukanlah sebuah nama. Begitu pula dengan Allah, kedua sebutan ini adalah gelar-gelar umum. Ya, benar Mario. Kedua gelar tersebut sama dengan kata Ibrani Eloah. Nah, Elohim juga sering digunakan di seluruh perjanjian lama dan mengacu pada Bapa. Benar, jadi para pendengar, Alkitab sebenarnya tidak berkata berserulah memanggil nama Tuhan. Itu adalah bahasa hasil terjemahan. Bahasa Ibrani yang asli sebenarnya berkata berserulah memanggil nama Yahwa. Itulah nama pribadi Bapa, Yahwa atau Yah. Nama sang anak pun sangat mirip. Namanya adalah Yahusua yang berarti Yahwa menyelamatkan. Jadi Anda bisa melihat bahwa di dalam nama sang juru selamat terdapat sebuah janji. Sangat indah. Nah, Mario, pernahkah Anda mendengarkan ceramah di TED? TED? Oh benar, konferensi TED diadakan di seluruh dunia, Doni. Slogan mereka, jika saya tidak salah ingat, adalah ide layak disebarkan. Ya, ceramah-ceramah di TED bagus-bagus. Saya sudah sering menontonnya di YouTube. Ya, betul. Konten di TED memang bagus-bagus. Dan walaupun kita tidak memiliki kesempatan untuk menghadiri langsung event yang diadakan oleh TED, tapi kita bisa menonton dan mendengarkannya di YouTube atau di situs webnya, di TED.com. Saya pikir sebagian besar, jika tidak semuanya, berbahasa Inggris, tapi terjemahan teksnya tersedia dalam banyak bahasa. Wah, kita perlu berterima kasih kepada YouTube. Saya ingat pernah membaca bahwa pada tahun 2012, ceramah TED telah dilihat lebih dari 1 miliar kali di seluruh dunia. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, saya tidak akan terkejut jika jumlahnya sudah lebih dari 2 miliar, Doni. Ya. Nah, apakah Anda tahu bahwa Paus juga telah menyampaikan ceramah melalui TED? Apa? Tidak mungkin, para paus tidak memberikan ceramah di TED. Iya, tapi Paus yang sekarang menjabat melakukannya, Mario. Paus Prancis, pada bulan April tahun 2017, dia memberikan ceramahnya di TED. Jadi, bagaimana ceramahnya, Doni? Anda menontonnya kan? Iya, ceramahnya bagus. Jenis ceramah yang Anda harap dengarkan dari seorang tokoh agama dan geopolitik. Tapi itu bagus. Dalam ceramahnya, dia mengajak orang-orang untuk bekerja sama, untuk membangun masa depan yang nyaman bagi semua orang. Nah, inti dari pidato atau ceramahnya terletak di bagian akhir ketika Paus menyatakan, tolong, izinkan saya untuk mengatakannya dengan lantang dan jelas. Semakin Anda berkuasa, semakin besar dampak dari tindakan Anda pada orang lain. Dan Anda harus semakin bertanggung jawab untuk bertindak dengan rendah hati. Jika tidak, kekuasaan Anda akan menghancurkan Anda. Dan Anda akan menghancurkan orang lain. Nah, sudah pasti orang-orang yang menyaksikan ceramah Paus ini segera mulai berspekulasi. Apakah ada pesan tersembunyi dalam pidato Paus? Kebanyakan orang tidak berkuasa. Apakah dia mengirim pesan ke Illuminati atau untuk golongan elit? Nah, mengapa dia menyuruh mereka bertindak rendah hati? Yahusua selalu berpesan agar kita hidup kudus. Bukan hanya bertindak kudus. Bertindak dengan cara tertentu, walaupun sebenarnya tidak seperti itu disebut kemunafikan, Doni. Iya, betul. Tapi sayangnya kita tidak bisa mengetahui apakah Paus mengirimkan pesan tersembunyi dalam ceramah TED-nya atau tidak. Namun, ada baiknya untuk selalu menganalisis apapun yang dikatakan oleh seorang yang begitu berpengaruh seperti dia. Ya, terutama jika orang itu mengaku mewakili Yahwa. Nah, itulah yang ingin saya bicarakan hari ini. Paus Fransiskus mengklaim sebagai perwakilan sempurna dari Yahusua.
Namun, ketika Anda mulai membandingkan pernyataannya dengan pernyataan Alkitab, Anda mulai mendapatkan gambaran yang sangat berbeda. Benar. Yang saya maksud bukan hanya teologi Paus, tapi karakternya dan gaya hidupnya juga berlawanan dengan Sang Juru Selamat. Oke, satu hal yang penting untuk diketahui bahwa Paus memiliki sebuah agenda globalis. Dia bekerja untuk mempromosikan dirinya sebagai pemimpin agama nomor 1 di dunia. Anda benar, Mario. Ada suatu masa di mana para orang tua yang beraliran Protestan membesarkan anak-anak mereka untuk menakuti kepausan. Tapi sejak kepausan Paus Yohanes Paulus II, itu semua berubah. Iya, dia benar-benar dengan ajaib telah mengubah citra Vatikan di depan umum. Dia bepergian ke seluruh dunia dan nampaknya dia telah menjadi kakek favorit semua orang. Iya, benar. Citra publik yang positif seperti ini memuluskan jalan bagi Paus untuk dipromosikan sebagai perwakilan umat manusia ketika, seperti yang dijelaskan dalam kitab Wahyu pasal 9, setan yang berpura-pura menjadi alien menyerang bumi. Paus sudah akan menjadi pilihan logis untuk menjadi perwakilan umat manusia dalam negosiasi damai dengan musuh yang disebut alien ini. Nah, paham global atau globalisme juga memajukan agenda tata suci untuk mempromosikan paham Katolik Roma mengatasi semua agama lain. Karena globalisme tidak mengizinkan adanya independensi individu. Benar, Doni. Globalisme adalah kebalikan dari nasionalisme. Nasionalisme tentu saja adalah keyakinan bahwa sebuah negara yang berdaulat mendapat manfaat dengan bertindak secara independen. Iya, tapi Anda tahu, nasionalisme tidak lagi benar secara politis. Sebaliknya, semuanya telah diarahkan pada globalisme. Globalisme dan globalisme. Dan siapapun yang menentang globalisme akan dikecam dan dianggap rasis. Dan yang paling buruk, akan dianggap sebagai ekstremis yang berpikiran sempit. Adalah benar bahwa teknologi modern telah membuat dunia menjadi tempat yang jauh lebih kecil. Namun globalisme bukanlah jawabannya. Benar. Bahaya sebenarnya dari globalisme adalah karena globalisme memaksa individu untuk menyesuaikan diri. Iya, itu benar-benar berbahaya, terutama jika Anda memperhitungkan hari-hari mendatang ketika menurut kitab Wahyu pasal 13, tanda binatang itu akan ditegakkan dan setiap orang yang karena alasan apapun menolak untuk menyesuaikan diri akan diancam dengan kematian. Setan telah bekerja untuk mencapai hal tersebut selama beberapa generasi. Malaki Martin adalah seorang imam Yesuit yang sangat setia kepada gereja Katolik, tetapi dia juga menjadi orang yang paling prihatin dengan kondisi gereja, di mana dia melihat kemurtatan dan pemujaan setan yang merayap hingga ke pejabat tertinggi dalam hierarki gereja. Bukankah dia orang yang menulis buku yang berjudul The Kiss of This Blood? Ya, betul Mario. Subjudul dari bukunya ini cukup terbuka. Subjudulnya adalah Paus Yohanes Paulus II versus Rusia dan Barat untuk pengendalian tatanan dunia baru. Nah, dalam bukunya, Martin mengingatkan bahwa semua kelompok individualistik, apakah mereka nasionalis, religius, atau apapun, akan ditakdirkan untuk mengalami serangkaian guncangan dan mutasi yang parah. Karena, ya mau tidak mau, mereka harus menyesuaikan diri dengan globalisme baru yang berasal dari kelompok yang lebih kuat. Tidak akan ada satupun dari antara mereka yang akan dapat mempertahankan dirinya dengan semangat dan kekuatan progresif apapun. Kecuali jika mereka mau mengizinkan atau menderita, paham daerah mereka dikembangkan melampaui batasan tradisi mereka. Sebagai kelompok, mereka harus menghadapi pilihan yang mengerikan. Apakah mereka mau bersikap realistis dan menjadi globalis sepenuhnya? Atau apakah mereka mau tetap bertahan pada tempatnya dan perlahan berkurang, baik dalam hal jumlah dan pengaruhnya, dan akhirnya kehilangan identitas mereka sama sekali, sebagai akibat dari operasi tatanan dunia baru. Dan hari ini kita bisa melihat hal yang lebih dari 25 tahun yang lalu telah diprediksi oleh Malaki Martin. Ya, dan itulah alasan mengapa menjadi sangat penting untuk memahami keyakinan dan teologi Paus Fransiskus. Jadi, dalam program hari ini saya ingin membandingkan gaya hidup dan keyakinan Paus serta pernyataannya dengan Yahusua. Oke, itu wajar karena Paus Prancis mengaku sebagai representasi atau wakil dari Yahusua. Kontradiksi pertama dan paling jelas antara tindakan kepausan dan ajaran Yahusua yang telah kita bahas sebelumnya adalah keinginan kepausan untuk mendominasi dunia. Benar, itu sungguh-sungguh bertolak belakang. Pada saat diadili, Yahusua berkata kepada Pilatus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Ini adalah ucapan yang sulit diutarakan oleh seseorang yang haus kekuasaan. Ya kan, Doni? Iya, dan itu bukanlah kontradiksi satu-satunya, Mario. ABC News melaporkan bahwa selama perjalanan Paus Fransiskus ke New York pada bulan September tahun 2015, dia mengklaim kematian Yahusua berakhir dengan
Apakah Anda siap mendengarkannya, Mario? Mhm. Dia mengklaim kematian Yahusua berakhir dengan kegagalan. Serius? Iya, saya serius. Saya sendiri punya kutipannya di sini. Nah, ini dia. Tolong dibacakan, Mario. Oke. Di sini tertulis, salib menunjukkan kepada kita sebuah cara yang berbeda dalam mengukur kesuksesan. Kita menanam benih. Tuhan melihat buah dari pekerjaan kita. Dan jika pada saat upaya dan pekerjaan kita tampaknya gagal dan tidak menghasilkan buah, kita perlu ingat bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus dan hidupnya yang secara manusiawi berakhir dengan kegagalan. Kegagalan salib. Wow, kegagalan salib. Saya bahkan tidak suka mengatakan kalimat ini. Luar biasa. Bahkan umat Katolik sendiri terkejut dengan komentar ini. Tapi lebih dari itu, kata-kata Paus ini bertentangan dengan kata-kata Yahusua yang dicatat dalam kitab Matius pasal 20. Mario, tolong dibuka dan bacakan ayat 18-19. Baiklah, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahwa, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Yahusua tahu bahwa pelayanan duniawinya akan mencapai puncaknya di Kalvari. Benar. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Bapa akan membangkitkan dia kembali pada hari ketiga. Itu bukanlah pernyataan keputusasaan atau kegagalan. Itu adalah pernyataan kemenangan. Satu-satunya syarat dia dapat dibangkitkan adalah jika dia dengan setia melakukan semua hal yang diperintahkan oleh Bapanya. Ini adalah pernyataan iman, harapan, dan kemenangan. Benar. Oh ya, masih ada lagi. Paus Prancis bahkan telah menolak catatan Alkitab tentang penciptaan. Oke, tolong bacakan kutipan ini, Mario. Kutipan ini adalah perkataan Paus saat dia berpidato di acara Akademi Ilmu Kepausan. Baiklah, kutipan ini menyatakan, teori evolusi dan Big Bang adalah nyata dan Tuhan bukanlah pesulap dengan sebuah tongkat sihir. Saat kita membaca tentang kisah penciptaan dalam kitab Kejadian, kita beresiko membayangkan Tuhan menjadi seorang penyihir dengan tongkat ajaib yang mampu melakukan segalanya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Teori Big Bang atau ledakan besar yang saat ini kita anggap sebagai asal mula kehidupan tidak bertentangan dengan intervensi sang pencipta yang ilahi, melainkan membutuhkannya. Evolusi di alam tidaklah bertolak belakang dengan gagasan penciptaan, karena evolusi menuntut penciptaan makhluk yang berevolusi. Nah, ketika menanggapi pidato Paus tersebut, seorang ilmuwan yang memfokuskan penelitiannya pada penciptaan yang bernama Ken Ham berkata, dalam hal ini, Paus Prancis sama seperti kebanyakan pemimpin agama yang lain, menempatkan perkataan manusia di atas firman Yahwa. Dan tidak hanya itu, dia juga melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa hanya seorang pesulap dengan sebuah tongkat ajaib yang dapat mencipta hal-hal yang Yahwa katakan dia ciptakan dalam kitab Kejadian. Terus terang, ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang siapa Yahwa itu menurut kitab suci. Dialah sang pencipta yang maha kuasa, yang mampu melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Sayangnya, pandangan tentang Yahwa seperti yang disampaikan oleh Paus ini telah dengan cepat menyebar bahkan ke dalam seluruh gereja Protestan. Ya, sepertinya Paus menyangkal kebenaran Alkitab, ya kan? Ya, Saya ingat pernah membaca tentang khotbah yang Prancis sampaikan beberapa bulan setelah menjadi Paus. Tunggu, saya cari dulu kutipannya. Pada dasarnya dia tidak mengakui mujizat Yahusua mengenai roti dan ikan sebagai mujizat nyata. Sebaliknya dia mengatakan bahwa itu terjadi hanya karena orang-orang membagikan apa yang mereka miliki. Nah, ini dia. Ini ada di situs web Vatikan. Dia berkata, mujizat ini bukan penggandaan. Ini adalah berbagi yang diilhami oleh iman dan doa. Setiap orang makan dan ada beberapa yang tersisa. Itulah tanda Yesus, roti Tuhan bagi umat manusia. Itu sepertinya menjadi tema yang diulang dalam khotbahnya. Dalam khotbah yang dia berikan di Bolivia, Paus pada dasarnya mengatakan hal yang sama. Dia mengklaim bahwa mujizat itu mengubah hati orang-orang menjadi cukup dermawan, sehingga mereka mau membagikan apa yang ada pada mereka. Bacalah kutipan dari khotbahnya. Nah, ini dia, Mario. Silakan. Apa yang Yesus lakukan dapat diringkas dalam 3 kata. Dia mengambil beberapa roti dan ikan, memberkatinya dan kemudian memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak. Demikianlah cara mujizat itu terjadi. Ini bukan magic atau sihir. Dengan 3 gerakan ini, Yesus mampu mengubah mentalitas abai pada orang lain menjadi pola pikir persekutuan, pola pikir komunitas.
Yesus menghasilkan semacam aliran listrik di antara para pengikutnya, sehingga ketika mereka membagikan apa yang mereka miliki, ketika mereka memberikan milik mereka sebagai hadiah bagi orang lain, mereka pun makan sampai kenyang. Pada bulan Januari tahun 2015, Paus Fransiskus dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa umat Katolik harus mempraktekkan menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan bukan menjadi seperti kelinci. Iya, Anda harus mengakui itu nasihat yang cukup bagus, Doni. Ya, tentu. Umat Protestan telah lama menganjurkan menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan mengkritik umat Katolik dan Mormon atas tradisi mereka dalam menolak penggunaan alat kontrasepsi. Nah, tentunya kebanyakan orang Kristen akan setuju dengan pernyataan Paus ini. Tapi rupanya, Paus melangkah lebih jauh. Dia merujuk pada seorang wanita kenalannya yang sedang hamil anak ke-8 setelah melahirkan 7 anak pertama dengan operasi sesar. Paus berkata bahwa dia menegur wanita tersebut dengan berkata, "Apakah Anda ingin meninggalkan 7 anak yatim piatu? Itu mencobai Tuhan." Apa? Seorang wanita Katolik yang selalu diajari bahwa dia tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi buatan, tiba-tiba mencobai Yahwa ketika dia memiliki begitu banyak anak. Mencobai dia untuk melakukan apa? Untuk membunuh beberapa bayinya? Untuk membunuhnya saat melahirkan? Wah, itu parah. Lebih dari itu, hal tersebut bertentangan dengan kitab suci. Nah Mario, tolong bacakan kitab Yakobus pasal 1 ayat 13 untuk kita. Baik, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Yahwa. Sebab Yahwa tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Iya. Ya, begitulah. Yahwa tidak bisa dicobai. Mengatakan bahwa dia bisa dicobai adalah sesuatu yang parah. Tampaknya sulit untuk menyalahkan Paus Fransiskus atas pernyataan-pernyataan ini. Tetapi para politisi, dan jangan salah, Paus juga adalah politisi. Para politisi sangat sadar bahwa pernyataan publik yang mereka buat memiliki bobot makna. Dan ingat, Paus mengaku sebagai representasi atau wakil Kristus. Ya, jadi pada dasarnya dia mengklaim berdiri di tempat Kristus. Itu buruk, Doni. Iya, satu tema yang kita temukan dalam semua ajaran Yahusua adalah bahwa Bapa Surgawi mengasihi setiap orang secara individu sebagai anaknya sendiri. Dan bahwa setiap orang bisa datang kepada Bapa maupun kepada sang anak. Benar, kitab Yohanes pasal 16 ayat 27 mengatakan, "Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Yahwa." Namun menurut Paus Francis, sebuah hubungan pribadi dengan Yahusua di luar pengawasan gereja adalah berbahaya. Wah, itu salah. Seseorang seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu, Doni. Pada tanggal 25 Juni tahun 2014, Paus berkata, "Tidak ada hal yang dilakukan sendiri secara pribadi di dalam gereja. Tidak ada freelancer di dalam gereja." Kadang-kadang Anda mendengar seseorang berkata, "Saya percaya kepada Tuhan di dalam Yesus." Tetapi gereja, saya tidak peduli. Sudah berapa kali kita mendengar pernyataan seperti ini? Ini salah. Ada orang yang percaya bahwa Anda dapat memiliki sebuah hubungan pribadi langsung dengan Yesus Kristus di luar persekutuan dan mediasi gereja. Godaan ini berbahaya dan merugikan. Menurut perkataan Paus Paulus VI yang agung, mereka adalah dikotomi yang tidak jelas. Memang benar bahwa melakukan perjalanan bersama itu menantang dan terkadang bisa melelahkan. Tetapi Tuhan mempercayakan firman-Nya kepada kita semua sebagai saksi-saksi dan pada saudara dan saudari kita. Dengan karunia dan keterbatasan mereka masing-masing yang datang kepada kita sehingga mereka dikenal. Nah, artinya menjadi milik gereja. Oh, saya mengerti. Paus ingin mempertahankan kendali, kan? Ya. Jika seseorang membaca Alkitabnya sendiri, jika seseorang belajar dan berpikir sendiri, maka mereka akan menemukan kebenaran. Dan kebenaran mengungkapkan kesalahan-kesalahan paham Katolik. Bukan hanya Katolik, tapi semua agama yang terorganisir. Itulah sebabnya kitab Wahyu pasal 18 mengatakan kepada kita, "Keluarlah kamu daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Baik para pendengar, kita akan rehat dulu sejenak. Kami akan segera kembali untuk melanjutkan pembahasan ini. Tetaplah bersama kami. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Pernahkah Anda merasa terganggu oleh berbagai perintah dalam Perjanjian Lama, seperti perintah untuk menyuruh orang Israel untuk memusnahkan kota ini atau penduduk itu dan membunuh semua orang, termasuk wanita, anak-anak, dan bahkan bayi? Tampaknya itu tidak konsisten dengan karakter kasih Sang Pencipta, bukan? Tapi ada alasan untuk itu. Nah, cari tahu apa itu? Kunjungi situs web kami di www.worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan carilah artikel dengan judul Nephilim di dalam Alkitab. Pelajari mengapa perintah seperti itu telah diberikan oleh Bapa yang pengasih. Sekali lagi, baca artikel dengan judul Nephilim di dalam Alkitab di www.worldslastchance.com. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Nah, Doni, Ya, saya belum terlalu memperhatikan pernyataan-pernyataan Paus Prancis yang bertentangan dengan kitab suci sebagaimana yang Anda lakukan. Anda tahu, saya tahu teologi Katolik itu salah, jadi akhirnya saya kurang memperhatikannya. Namun, satu hal yang saya pelajari adalah bahwa hidup Paus tidak benar-benar selaras dengan Sang Juru Selamat. Misalnya, Anda ingat serangan mengerikan di Paris di kantor Charlie Hebdo, kantor majalah itu? ya, saya ingat. Itu terjadi pada bulan Januari tahun 2015 kan? Benar, ada 12 orang yang meninggal pada peristiwa tersebut. Ya. Nah, Paus mengecam serangan itu, tetapi kemudian dalam sebuah komentar yang tampaknya membenarkan kekerasan, dia menegaskan bahwa kebebasan berbicara pun memiliki batasan. Kejutan besar datang dari Paus. Saya tahu, dengarkan ini. Mengacu pada seorang pria yang berdiri di sampingnya, Paus berkata, jika Dr. Gasbari, seorang teman yang baik, mengucapkan kata makian pada ibuku, maka sebuah pukulan menunggunya. Itu normal. Seseorang tidak boleh memprovokasi, tidak boleh menghina dan mengolok-olok keyakinan orang lain. Saya pikir kita semua setuju bahwa kita tidak boleh mengejek keyakinan orang lain. Tetapi itu juga bukanlah alasan untuk menembak mati orang lain. Benar. Nah, di lain waktu, Paus mengaku pernah melakukan perbuatan tidak jujur selama tinggal di Argentina. Apa yang dia lakukan, Doni? Nah, menurut Francis, ketika dia masih menjadi seorang uskup, ada beberapa orang yang menawarkan $400.000 kepada lingkungan setempat yang sangat miskin jika gereja mau mendepositkan sejumlah uang terlebih dahulu kepada mereka. Uang perlindungan. Iya, kedengarannya seperti itu. Namun menurut Paus, dia berkata, pada saat itu saya memikirkan tindakan apa yang akan saya lakukan. Apakah saya akan menghina mereka dan menendang mereka ke tempat yang gelap? Atau apakah saya akan bermain bodoh-bodohan? Dia bilang begitu? Iya, dia adalah orang benar yang sejati kan? Jadi apa yang dia lakukan, Doni? Nah, menurut Francis, dia berbohong dan memberitahu orang-orang itu bahwa kantornya tidak memiliki rekening bank. Sebagai gantinya, mereka harus berbicara dengan pakar keuangan gereja. Dia mengatakan itu, kemudian dia bertanya-tanya apakah dia akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Oke, itu adalah contoh yang bertolak belakang dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Yahusua. Dengarkan ini. Ini adalah kutipan dari khotbah di bukit. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Oke Mario, dan juga Anda para pendengar, ada pernyataan yang menurut saya menjadi pernyataan yang paling mengejutkan banyak orang yang dibuat pada bulan Mei tahun 2014. Nah, pada saat itu, dia menyampaikan khotbah tentang penerimaan. Dia berbicara tentang penerimaan Petrus terhadap para non-Yahudi dan betapa mengejutkannya hal itu bagi orang-orang Yahudi yang percaya. Kemudian dia mengklaim bahwa dia akan membaptis alien. Alien? Paus benar-benar berkata dia akan membaptis alien? Iya benar, Anda bisa mencarinya di Google. Ada sejumlah sumber daring yang membicarakannya. Dan ini bukan pertama kalinya Vatikan menyatakan kemungkinan membaptis makhluk luar angkasa. Kembali pada tahun 2010, ketika Benediktus XVI masih menjadi paus, salah satu astronomnya mengatakan bahwa dia akan membaptis alien jika diminta. Di mana itu disampaikan, Doni? Pada acara British Science Festival,
Bahkan para umat Katolik sendiri telah dibuat bingung dengan pernyataan Paus. Iya. Di atas prinsip apa dia berdiri? Nah, itulah pertanyaannya. John Henry Westin adalah seorang Katolik. Dia adalah salah satu pendiri dan editor dari LifeSitesNews.com. Oke. Nah, situs tersebut telah berulang kali melaporkan berbagai pernyataan aneh yang dibuat Paus yang membingungkan umat Katolik. Apa maksud Anda, Doni? Secara doktrin? Benar, tidak ada yang tahu pasti pada prinsip mana Paus berdiri. Ini, baca kutipan ini. Ini dari LifeSitesNews.com, di mana permasalahan ini dibahas. Baiklah, di sini dikatakan, ada kebingungan besar di dalam gereja tentang di mana tepatnya Paus berdiri dalam masalah ini. Meskipun penilaian menyeluruh dengan jelas menunjukkan Paus mendukung persekutuan bagi umat Katolik yang bercerai dan menikah kembali, namun ada beberapa kardinal dan uskup yang menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Paus adalah sebaliknya. Bagi mereka yang mengenal Kardinal Jorge Bergoglio sebelum terpilih menjadi Paus, ini bukanlah hal baru. Saya berbicara dengan beberapa imam dari Buenos Aires yang bekerja dengan Kardinal Bergoglio dalam kapasitas yang berbeda, dan dari mereka, saya mengetahui bahwa kebingungan adalah simbol dari pelayanannya. Ada sebuah anekdot yang secara khusus sangat instruktif. Saya diberitahu bahwa orang-orang dari dua kubu yang berlawanan akan keluar dari pertemuan dengan Kardinal Bergoglio, dan kedua kubu ini akan percaya bahwa dia mendukung posisi mereka. Mereka berkata, dia mendukung kita, tetapi dia tidak bisa mengatakannya secara terbuka. Nah, perkataan seperti ini juga akan dikatakan oleh kubu lawan. Ya. Menarik. Sepertinya Paus pandai dalam pemrograman neurolinguistik. Ya, mungkin. Dan itulah yang membawa kita ke poin berikutnya. Francis adalah seorang Yesuit. Untuk mengetahui apa yang benar-benar diyakini oleh Paus, Anda hanya perlu mencari tahu apa yang diyakini oleh para Yesuit. Dan saya harus mengatakan itu sangat buruk. Ya, itu betul sekali. Sudahkah Anda membaca sumpah yang harus mereka ucapkan untuk menjadi seorang Yesuit? Ya. Parah. Tidak ada pengikut sejati Yahwa yang akan mau mengucapkan sumpah seperti itu, Doni. Iya, ada alasan mengapa Paus Prancis menjadi Paus Yesuit pertama dalam sejarah. Kebijakan Yesuit selalu bekerja secara rahasia, di belakang layar. Yesuit adalah tentara pribadi Paus. Tetapi mereka tidak pernah dimaksudkan untuk naik menduduki jabatan tertinggi di gereja. Dan Anda benar, Yesuit bertanggung jawab atas beberapa tindakan paling keji dalam sejarah. Mario dan juga Anda para pendengar, saat ini kita tidak punya waktu untuk membahas kesalahan-kesalahan dalam teologi mereka. Tapi cukuplah untuk mengatakan bahwa ada dua hal yang secara khusus menghujat. Kedua hal ini diajarkan oleh Serikat Yesuit dan oleh umat Katolik pada umumnya. Jadi Francis baik sebagai Yesuit maupun sebagai Paus Katolik percaya dan mendukung doktrin ini juga, Doni. Ya, tepat. Inilah yang mengungkapkan keyakinan pribadi Paus. Yang pertama adalah klaim Paus yang menyatakan bahwa dia dapat membebaskan seseorang dari dosa-dosanya. Oh ya, itu konyol. Ini tidak hanya konyol, itu menghujat. Hanya Yahusua yang bisa menghapus dosa. Benar, Yohanes Pembaptis mengatakan hal itu. Dia berkata, "Lihatlah anak domba Yahwa yang menghapus dosa dunia." Dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 22, Yahusua sendiri berkata, "Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak." Benar. Mario dan para pendengar, hak prerogatif untuk mengampuni diberikan kepada Sang Juru Selamat yang telah dicobai dalam segala hal sama seperti kita, namun dia tidak berbuat dosa. Ya, Paus tidak bisa membebaskan siapapun dari dosa, termasuk dirinya sendiri. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa darah Yahusua lah yang menyucikan kita daripada segala dosa, bukan Paus atau pendeta. Itu penekanan yang bagus, Mario. Dan itu mengarah langsung ke poin saya berikutnya. Oke. Paus, seperti yang kita semua tahu, telah lama mengklaim dirinya adalah sempurna. Karena itu, Paus Fransiskus pun percaya dirinya juga sempurna. Nah, masalahnya adalah ini secara mencolok bertolak belakang dengan kitab suci. Coba buka kitab 1 Yohanes pasal 1 dan bacalah ayat 8 dengan sangat cepat, Mario. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi, berdasarkan kata-kata dari kitab suci itu sendiri, apakah ada kebenaran dalam diri Paus ketika klaimnya sebagai sosok yang sempurna bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab? Tidak, jelas tidak. Hal ini mengingatkan saya pada gelar-gelar yang dengan lancang digunakan oleh para paus sendiri. Misalnya, selama konsili Lateran kelima pada tahun 1512, Christopher Marcellus memberitahu Paus Julius II bahwa dia adalah Tuhan lain di bumi. Dalam The Gloss of Extravagantis of Pope John XXII, mereka bahkan merujuk Paus dengan perkataan,
Tuhan Allah kami Paus. Wow. Dan tidak ada Paus yang menolak pernyataan seperti itu. Oke, sekarang mari kita bandingkan hal ini dengan kata-kata Yahusua dalam kitab Matius pasal 23 ayat 8 dan 9. Nah, apa yang dikatakan di sana, Mario? Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Kata Paus sendiri berarti Bapa, Papa. Benar. Nah, ada satu hal yang selalu mengganggu saya dari dulu, dan itu adalah tentang bagaimana Paus selalu mendorong orang-orang percaya untuk berdoa kepada Maria. Bukan kepada Yahusua, bukan kepada Yahwa, tapi kepada Maria yang juga berdosa sama seperti manusia pada umumnya. Saya tahu mereka mengatakan bahwa Maria itu tanpa dosa, tapi Alkitab tidak berkata seperti itu. Dan Paus yang sekarang juga tidak pernah mengubah doktrin itu. Itu berarti dia juga mendukung praktik berdoa kepada Maria. Ya, itu betul, Mario. Penghujatan ini tidak berhenti hanya sampai di situ. Umat Katolik bahkan menyebut Maria sebagai mediatrix atau perantara perempuan, dan bahkan telah menyebutnya sebagai wakil penebus. Wow, itu adalah penghujatan lain yang terus didukung oleh Paus Prancis. Ya, Saya ingat pernah membaca tentang perjalanan yang dilakukan Paus Prancis ke Fatima, Portugal, yang dilakukan pada bulan Mei tahun 2017. Di kapel penampakan di bait Bunda Maria dari Fatima, Paus membuka doanya dengan mengucapkan, "Salam Ratu Suci, perawan terberkati dari Fatima, Bunda yang hatinya tak bernoda, perlindungan kami dan jalan kami menuju Tuhan." Nah, Paus mengulangi hal ini di akhir doanya, di mana dia berkata, "Dalam hati tak bernodamu, jadilah perlindungan bagi orang-orang berdosa dan jalan yang menuntun kepada Tuhan." luar biasa. Oke, Mario, menurut kitab suci siapakah jalan menuju kepada Yahwa? Tentu saja Yahusua. Ya, benar sekali. Di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6, Yahusua menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi, sungguh pernyataan Paus tadi secara langsung bertolak belakang dengan kitab suci. Nah, dalam pidato lain yang dia berikan, Paus Fransiskus menyatakan bahwa menjadi seorang Kristen berarti menjadi bagian dari gereja. Ya, tentu saja dia ingin orang-orang percaya bahwa Anda harus menjadi anggota gerejanya agar bisa masuk surga. Tapi Yahusua berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dia tidak berkata, "Datanglah ke gereja dan jiwamu akan mendapatkan kelegaan." Betul. Yahusua bisa saja berkata seperti itu karena sudah ada tempat ibadah seperti gereja yang mapan di zamannya. Tapi kitab suci mengatakan sebaliknya. Kitab suci memberitahu kita untuk melarikan diri dari Babel atau gereja Roma dan semua anak-anaknya, yaitu denominasi serta agama terorganisir lainnya. Benar, Doni. Oh ya, saya juga mengingat satu pernyataan yang Paus katakan yang sangat menarik perhatian saya. Pada bulan Mei tahun 2015, saat memberikan homili di Roma, Paus berkata bahwa Yahwa akan menyelamatkan orang-orang yang tidak percaya juga. Bagaimana bisa begitu, Mario? Ya, itulah yang dia katakan. Nah, ini dia kutipannya. Dia berkata, "Kita harus bertemu satu sama lain untuk melakukan kebaikan." Kedengarannya bagus, bukan? Ya, Tentu kita akan setuju dengan ini. ya, tentu saja. Tapi kemudian Paus melanjutkan, "Kepada mereka yang berkata, 'Tapi saya tidak percaya, Bapa. Saya seorang ateis,' dia berkata, 'tapi berbuat baiklah, kita akan bertemu satu sama lain di sana.'" Nah, ini bertentangan dengan kitab suci. Izinkan saya membacakan kitab Matius pasal 7 ayat 13-14. Nah, ini dia. Dia berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Oke, teruskan baca, Mario, mengingat semua pernyataan dari Paus tadi bertentangan dengan kitab suci. Oke. Jadi saya pikir beberapa ayat berikutnya juga penting Anda bacakan. Tolong bacakan sampai ayat 20. Baiklah. "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi apa buah dari kehidupan Paus Prancis? Hanya dalam beberapa minggu setelah terpilih sebagai Paus, Fransiskus mengunjungi sebuah penjara di mana dia membasuh dan mencium kaki para narapidana. Beberapa di antaranya beragama Muslim. Kedengarannya sangat bagus. Seperti Kristus, ya kan? Iya, seolah-olah menyerupai kekristenan. Pendapat saya begitu, Doni. Ya, tepat. Orang yang kakinya dibasuh itu berjumlah 12 orang. Jumlah yang sama persis dengan jumlah murid yang dimiliki Yahusua. Selain itu, kebetulan sudah ada beberapa fotografer yang siap dan menunggu untuk mendokumentasikan tindakan tidak mementingkan diri sendiri yang dipraktekkan oleh paus tersebut. Gereja Katolik pada umumnya tidak mempraktikkan tradisi membasuh kaki. Ya, Jadi ya, tindakan paus melakukan hal ini yang dilakukan secara terbuka, kemudian foto-fotonya disebarkan di semua jaringan media, lebih merupakan tindakan pamer dan bukan karena keinginan yang tulus untuk melayani orang lain. ya, tolong bacakan kitab Matius pasal 6 dan bacakan ayat 1-4. Mario, saya ingin kita menutup segmen ini dengan ayat tersebut dan sambil Anda juga membaca, saya mengajak para pendengar sekalian untuk meluangkan waktu sejenak dan membandingkan kehidupan paus, ajaran paus dengan kata-kata dari Sang Juru Selamat. Silakan dibacakan, Mario. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Baik Mario dan juga Anda para pendengar, ketika kehidupan, ajaran, perkataan, dan tindakan paus dibandingkan dengan kehidupan, ajaran, perkataan, dan tindakan Yahusua, kita melihat hal yang sangat berbeda. Yang satu adalah terang dunia ini, sedangkan yang satunya lagi mengaku sebagai representasi atau wakilnya, namun memuliakan dan menghormati dirinya sendiri. Oke, baiklah para pendengar, jangan kemana-mana. Setelah rehat sejenak, kami akan kembali dengan segmen Kotak Surat Harian. Tetaplah di sini. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Daud berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Juga dia menambahkan, "Aku menyimpan firman-Mu di dalam hatiku agar aku tidak berdosa kepadamu." Demikianlah apa yang dikatakan Alkitab. Harta karun ayat-ayat Alkitab jika disimpan di dalam hati Anda akan menghasilkan upah yang sangat besar. Prinsip-prinsip di dalam Alkitab adalah panduan yang tepat dalam setiap situasi, dan janji-janji dari ayat-ayat kitab suci memberikan penghiburan dan keberanian untuk melalui semua cobaan kehidupan. Kunjungilah kami di worldslastchance.com dan pelajari manfaat dari mengingat firman Yahwa. Baca artikel dengan judul Mengingat Ayat Alkitab, sebuah persoalan hidup dan mati di worldslastchance.com. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa.
Jin Longwei dari Changzhou, China punya pertanyaan untuk kita hari ini, Doni. Cina selalu membuat saya terpesona. Wilayahnya sangat besar dan budayanya telah menghasilkan begitu banyak keindahan dan kemajuan teknologi. Benar. Nah, tahukah Anda bahwa China hanya memiliki satu zona waktu yang resmi? Benarkah wilayah sebesar itu hanya punya satu zona waktu? Iya, kita tahu Rusia memiliki 11. Hmm, Amerika Serikat tersebar di 6 zona waktu dengan 3 zona waktu tambahan. ya. Tetapi China hanya memiliki satu. Hah? Sungguh menarik. Jadi apa pertanyaan yang kita dapatkan? Oke, dia menulis, WLC yang terkasih, saya bertanya-tanya apakah Anda memiliki daftar ayat-ayat Alkitab yang membahas berbagai masalah yang dihadapi oleh orang-orang percaya di dunia saat ini? Ada kedamaian yang besar yang kita rasakan ketika kita mengetahui bahwa terdapat janji-janji untuk setiap situasi. Apakah Anda punya daftarnya yang dapat Anda bagikan? Pertanyaan yang bagus. Ya, saya sangat menyukai pertanyaan ini, Doni. Nah, Mario dan para pendengar sekalian silakan ambil pulpen dan juga kertas Anda. Anda pasti ingin menuliskan ayat-ayat berikut ini. Oke. Jin, benar. Seperti yang dikatakan Paulus kepada Timotius dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lalu kemudian di ayat berikutnya dijelaskan alasannya, yaitu supaya tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa dapat diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Oke. Apa yang Anda punya untuk kami, Doni? Nah, jika Anda merasa takut, kitab Mazmur pasal 23, Yahwa adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seluruh ayat dalam kitab Mazmur sangat kuat. Sekali lagi, ayat tadi dalam kitab Mazmur pasal 23. Oke. Saat Anda membutuhkan perlindungan, silakan Anda baca kitab Mazmur pasal 91. Iya, itu bagus. Saya dan istri saya meminta anak-anak kami menghafal kitab Mazmur pasal 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Yahwa, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saya sangat menyukai gambaran dari ayat 4 dari kitab Mazmur pasal 91 ini. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Selanjutnya, ketika Anda perlu diyakinkan bahwa Anda sungguh-sungguh telah diampuni, bacalah kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seiring bertambahnya usia, banyak orang yang terganggu karena mengalami insomnia. Anjing tetangga menggonggong, Anda terbangun, dan tiba-tiba pikiran Anda berputar-putar, dan Anda tidak bisa tidur lagi. Saya benci hal seperti itu. Kecemasan pada malam hari bisa sangat buruk, Doni. Nah, ketika itu terjadi, baca kitab Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Oke, saya belum hafal ayat itu, Doni. Beri saya waktu sebentar untuk mencarinya. Oke, ini dia. Di sini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Yahwa dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Yahwa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yahusua. Ya. Indah sekali, sangat menghibur. Dan, hey, lihat ayat berikutnya. Kitab Filipi pasal 4 ayat 8. Ini sempurna untuk diikuti ketika pikiran Anda sedang kemana-mana. Di sini dikatakan, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Iya, ingat Mario dan para pendengar, semua perintah-perintah Yahwa itu memampukan. Karena firman Yahwa itu sendiri mengandung kuasa untuk melakukan apa yang dikatakannya. Benar. Kita ambil ayat ini sebagai contoh. Oke. Ketika kita diperintahkan untuk memikirkan hal-hal tersebut, maka kuasa untuk memikirkan hal-hal baik itu akan diberikan, sehingga Anda benar-benar memikirkan hal-hal ini. Baik, bagaimana jika Anda merasa kesepian? John Cacioppo, Direktur Pusat Ilmu Saraf Kognitif Universitas Chicago, mengklaim bahwa orang-orang saat ini tidak lagi terhubung sedekat tahun-tahun sebelumnya. Dia mengaitkan kondisi ini dengan meningkatnya level kesepian dalam skala global. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6 berisi janji yang indah bagi mereka yang menderita karena kesepian. Tunggu, saya buka dulu. Baiklah, di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Dia telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau,
Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Yahwa adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, Oke Doni, lalu bagaimana jika seseorang menghadapi kematian atau kehilangan orang yang dicintai? oh banyak sekali. Ada di kitab Mazmur pasal 49 ayat 15, ada juga di kitab Hosea pasal 13 ayat 14. Oke, tunggu, pelan-pelan. Yang pertama dari kitab Mazmur pasal 49 ayat 15. Ya, betul. Oke, di sini dikatakan, Yahwa akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Kitab selanjutnya? Kitab Hosea pasal 13 ayat 14. Oke, ini dia. Aku akan membebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati. Aku akan menebus mereka daripada maut. Hai maut, aku akan menulahimu dengan penyakit sampar. Hai dunia orang mati, aku akan menghancurkanmu. Ya, Oke, bagaimana dengan penyakit? Sepertinya tahun demi tahun selalu ada penyakit baru muncul dan menjadi lebih buruk, Doni. ada beberapa ayat. Kitab Yeremia pasal 30 ayat 17. Kemudian coba Anda bacakan kitab Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16. Oke, saya sudah menemukannya. Di sini dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Yahwa. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Yahwa akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat ini penuh kuasa. Anda tahu ada begitu banyak janji. Terima kasih Jin, karena telah mengajukan pertanyaan dengan jawaban yang sangat mengilhami iman. Ya, sekarang kita berada dalam masa-masa yang sukar hingga akhir dunia. Semua orang percaya akan menghadapi masa-masa yang sulit. Masalah saya mungkin tidak sama dengan masalah Anda. Tetapi kita semua akan memiliki masalah. Baiklah, Mario dan para pendengar sekalian, saya ingin menutup dengan janji favorit pribadi saya. Janji ini diambil dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 5 dan 6, di mana dikatakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Yahwa. Oke Doni, terima kasih. Nah, baiklah para pendengar, teruslah bertanya. Kami selalu senang mendengar dari Anda. Cukup buka world/chance.com dan klik hubungi kami. Anda juga dapat melihat bagian tanya jawab di situs web kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di world/chance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat selama Perang Saudara yang mengerikan yang merenggut paling banyak nyawa jika dibandingkan dengan perang lainnya dalam sejarah Amerika Serikat. Lincoln dikenal karena belas kasihnya, rasa keadilannya, dan ucapannya yang jenaka. Sebuah pernyataan yang dibuat oleh pria ini mengungkapkan sekilas pandang tentang kehidupan masa lalunya. Lincoln pernah berkata, "Saya berhutang pada ibu malaikatku atas semua hal yang saya miliki saat ini atau yang pernah saya cita-citakan." Memang tidak semua orang dikaruniai ibu yang baik hati dan penyayang, namun cinta seorang ibu umumnya cenderung begitu kuat, begitu rela berkorban, sehingga seorang ibu dengan senang hati akan mengorbankan nyawanya sendiri jika hal itu dapat menyelamatkan nyawa anaknya. Para pendengar, hal inilah yang terjadi pada Cheryl Anderson. Cheryl baru berusia 32 tahun ketika dia didiagnosis menderita kanker. Fokus satu-satunya baginya adalah pada janin yang dikandungnya. Karena kasihnya yang tanpa pamrih, Cheryl menolak untuk melakukan aborsi dan kemoterapi. Dia berjuang untuk tetap hidup selama mungkin untuk memberi bayinya kesempatan lebih besar untuk bertahan hidup. Hanya 4 bulan setelah didiagnosis, kanker telah menyebar ke tulang belakang Cheryl.
Tetapi dia tetap menolak semuanya selain penghilang rasa sakit dosis rendah demi anaknya yang belum lahir. Suami Cheryl, Lake, sambil mengenang berkata, Cheryl tahu bahwa setiap 1 hari lebih lama dia bisa menjaga Taylor di dalam rahimnya, maka bayi itu akan semakin aman. Jadi, dia berjuang sekuat tenaga untuk terus maju. Pada tanggal 23 Agustus, dokter merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain lagi selain melahirkan bayinya melalui operasi sesar darurat. Hanya beberapa jam setelah bayi Taylor lahir, Cheryl meninggal dalam pelukan suaminya. Kasih seorang ibu telah menjadi pepatah karena kekuatan dan kerelaannya dalam mengorbankan diri. Namun, ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang ibu. Kitab Yesaya pasal 49 ayat 14-16 mengatakan, Sion berkata, Yahwa telah meninggalkan aku, dan Yahwa telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah mengukirkan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Para pendengar, Anda mungkin merasa sendirian. Anda mungkin merasa takut dan ditinggalkan. Mungkin ibu Anda sendiri mengalami kesulitan untuk menunjukkan kasihnya atau bahkan telah berlaku kejam hingga Anda bertumbuh menjadi dewasa tanpa merasakan kasih darinya yang merupakan hak yang Anda harapkan sebagai anaknya. Namun hal itu bukan berarti Anda tidak layak dikasihi. Anda tidak ditinggalkan atau dilupakan. Anda tidak dibiarkan sendirian. Anda dikasihi dengan kasih yang tak terbatas, yang tidak akan pernah bisa diungkapkan sepenuhnya, bahkan oleh keabadian itu sendiri. Yahwa telah mengukir nama Anda di telapak tangannya. Dia memenggangi Anda dengan pegangan yang kuat sehingga Anda tidak akan pernah terlepas. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Doni dan para pendengar, sebenarnya saya tidak terlalu senang mengkritik seseorang, baik itu public figure maupun bukan. Tapi pembahasan kali ini benar-benar membuka mata. Saya pikir hal ini bisa dibenarkan mengingat Paulus dipandang sebagai pribadi yang sempurna dan sebagai wakil Kristus. Dua klaim inilah yang akan membuat orang-orang yang tulus secara intelektual melakukan perbandingan yang cermat antara Paus dan Sang Juru Selamat. Nah, Mario, tolong buka kitab Matius pasal 23 ayat 27. Saya selalu teringat akan ayat ini ketika saya mengingat perkataan Paus dalam ceramah TED-nya. Oke, saya sudah mendapatkannya. Ya, silakan dibacakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Sekarang, dengan mengingat teguran itu, dengarkan saat saya membaca kutipan dari ceramah TED Paus ini. Dia berkata, semakin Anda berkuasa, semakin besar dampak dari tindakan Anda pada orang lain. Dan Anda harus semakin bertanggung jawab untuk bertindak dengan rendah hati. Nah, Mario dan para pendengar, Yahusua mengajarkan bahwa kita semua harus hidup sempurna, bukan hanya sekadar bertindak sempurna. Iya, itu tertulis dalam kitab Matius pasal 5 ayat 48.
Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tentu saja, mengatakan satu hal dan meyakini hal yang berbeda adalah hal biasa bagi para Yesuit. Ya, itu benar, dan itu bukan sebuah fitnahan para pendengar. Sumpah yang mereka ucapkan saat bergabung dengan serikat tersebut memberi mereka izin secara nyata untuk berbohong jika dianggap perlu demi kepentingan mereka. Dan jangan pernah lupa, Francis adalah seorang Yesuit. Eric John Phelps dalam bukunya Vatican Assassins berkata, menurut pendapat saya, jika kebebasan negara ini, Amerika Serikat, dihancurkan, itu akan terjadi karena kelembutan para imam Yesuit Katolik Roma. Karena mereka adalah musuh yang paling licik dan berbahaya bagi kebebasan sipil dan agama. Mereka telah memicu sebagian besar perang di Eropa. Iya, saya ingat ketika Benediktus menjadi paus, banyak orang, bahkan para Katolik sendiri terkejut. Dia adalah seorang yang beraliran garis keras, seorang teologis konservatif. Dalam cara yang sangat nyata, dia adalah gambaran para paus abad pertengahan. Dan dia telah diangkat menduduki jabatan paling kuat dan berpengaruh di gereja. Nah, saat menonton liputan berita itu, saya teringat jawaban dari seorang Katolik yang diwawancarai. Wanita ini, seorang Katolik, berasal dari provinsi asal paus di Bayern, Jerman. Dia menangis sambil berkata, "Saya sangat berharap kita akan mendapat paus yang baik." Itu adalah dakwaan yang serius dari seorang penganut Katolik dari provinsi asal paus sendiri. Iya benar, tapi sekarang saya pikir paus Prancis bahkan lebih besar dan berbahaya. Dia berbicara lembut, dia tampak lembut. Tapi Anda tahu, ancaman yang tidak disadari umumnya lebih mengancam. Saya melihatnya sebagai serigala berbulu domba, seperti Yohanes Paulus II sebelumnya. Dia telah mempesona banyak orang dari lintas agama di seluruh dunia. Iya. Nah, para pendengar, Anda jangan sampai ikut terpesona. Bandingkan perkataannya dengan Sang Juru Selamat dan tanyakan pada diri Anda sendiri. Akankah representasi sejati Kristus mengucapkan kata-kata dan menjalani kehidupan yang sangat bertentangan dengan Sang Juru Selamat? Kita perlu mengingat kata-kata Yahusua kepada orang-orang Farisi ketika mendengar pernyataan Paus Fransiskus yang bertentangan dengan kitab suci. Dia berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati." Para pendengar, tanyakan pada diri Anda, apa isi hati Paus Francis yang bisa terungkap dari kata-katanya tersebut? Apa yang dia yakini? Apa agenda tersembunyinya? Oh ya, itu sangat penting. Kitab Wahyu mengungkapkan bahwa akan tiba harinya di mana Paus akan dipromosikan menjadi pemimpin dari sebuah agama dunia yang homogenis. Kekuatan dan pengaruh yang akan dia miliki pada saat itu cukup menakutkan untuk direnungkan. Dia akan menggunakan pengaruhnya untuk memaksakan tanda binatang itu dengan ancaman kematian. Dan jika Anda masih berpikir bahwa dia adalah orang yang baik karena dia tampak rendah hati, jika Anda masih berpikir dia adalah wakil Kristus, maka Anda sedang menempatkan diri Anda sendiri dalam tipuan dan berada di pihak yang akan kalah pada pertempuran terakhir. Jangan terpesona para pendengar. Dia bukan orang baik. Karena jika dia adalah orang baik, maka dia tidak akan mau mengucapkan sumpah yang dia lakukan ketika dia menjadi seorang anggota serikat Yesuit. Jika dia memang baik, maka dia tidak akan mengucapkan pernyataan-pernyataan yang dia sudah ucapkan selama ini. Dan jika dia memang baik, maka dia pasti tidak akan dengan sombong mengklaim dirinya sebagai wakil Kristus yang sempurna. Iya, itu benar. Masing-masing dari kita perlu belajar dan terus belajar. Dan jangan pernah menetapkan manusia yang rentan melakukan kesalahan sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan apa yang benar. Iya, waktu kita untuk hari ini sudah habis. Kami berharap Anda dapat bergabung dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter
di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.